Teme de espalda. Ahí. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Bagus Santoso dari Akademi Perpajakan Pajak Bakti NIM 190718 semester 2B sore. Di sini saya akan membahas tentang liputan analisis dan data makroekonomi. Yang pertama adalah sejarah perkembangan analisis makroekonomi. Mazhab klasik Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations berpandangan fenomena ekonomi sebagai fenomena alam yang selalu bersifat eksak dengan ketentuan hukum alam. Asumsinya, perfect competition artinya perilaku ekonomi sama dengan keteraturan alam seiring dengan adanya pengatur yang tidak kentara, invisible hand. Dasar filsafat, laissez-faire, artinya setiap individu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun. Kedua, perekonomian tidak akan terjadi kekurangan permintaan, sehingga pada akhirnya penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai atau tidak ada pengangguran, full employment. 3. Hukum Say. Jean-Baptiste Say, supply creates its own demand. 4. Penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya. B. Dari mikro ke makroekonomi. Analisis dalam mikroekonomi pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Mikroekonomi menganalisis kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan, dan suatu pasar. Perbedaan corak analisis mikro dan makroekonomi. Kalau makroekonomi, corak analisis makroekonomi dilakukan secara global atau menyeluruh. Sedangkan mikro, corak analisis adalah bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. C. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Analisis dalam teori mikroekonomi bertitik tolak dari pandangan yang menganggap bahwa faktor-faktor produksi atau sumber-sumber yang dimiliki masyarakat adalah terbatas. Sedangkan keinginan manusia tidak terbatas sehingga masyarakat membuat pilihan-pilihan. Kegiatan memilih ini perlu dibedakan menjadi dua aspek, yaitu kegiatan memproduksi dan menggunakan barang dan jasa. Sekarang kita masuk ke D, masalah utama dalam perekonomian. Secara makroekonomi, masalah dalam perekonomian yang dihadapi oleh hampir setiap di negara dapat dikelompokkan dalam 4 masalah utama, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, yaitu impor lebih besar dari ekspor. Yang ketiga, masalah pengangguran dan inflasi, yaitu produksi lebih kecil dari konsumsi. Yang keempat, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya, alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan ekonomi pada periode tertentu dan perubahan tiap periode. Alat pengamat tersebut antara lain adalah: yang pertama, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, tingkat perubahan atau harga inflasi. Yang keempat, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang F, bentuk kebijakan makroekonomi, yaitu tujuan kebijakan makro. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, mewujudkan kestabilan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Selanjutnya, menstabilkan kegiatan ekonomi melalui: yang pertama, tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi. Yang kedua, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Yang ketiga, terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari ke luar negeri. Sekian dari penjelasan liputan analisis dan data makroekonomi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.